sekarang kita akan masuk ke bagian below the line. Below the line orang biasa menyingkatnya dengan istilah BTL. Sebuah komunikasi yang interaktifnya itu terjadi, jadi ada dua arah antara brand dan juga konsumen atau end user. Mereka bisa langsung berinteraksi, mencoba produknya, berkomunikasi dengan tenaga salesnya, ataupun bertemu dengan konsumen-konsumen lain. Mereka dapat merasakan langsung produk ataupun jasanya, sehingga mereka langsung mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Kita mengenal ada beberapa cara ataupun media below the line ini dalam operasionalisasinya dalam pemasaran kita. Misalkan seperti brand launching di suatu lokasi. Setelah itu kita ada seperti gathering, ada seminar, workshop, pameran, pertandingan, perlombaan, dan lain-lain. Jadi di situ ada interaksi antara si brand owner dengan konsumen langsung. Dan kekuatannya, dia memberikan interaksi yang kuat sehingga menciptakan engagement, daya tarik yang lebih tinggi antara konsumen dengan produk ataupun jasa secara langsung. Tidak jarang juga orang itu dapat berubah pikiran setelah melihat secara langsung produknya. Misalkan pada saat mereka melihat iklan mobil di televisi, mereka mungkin hanya lihat sekilas, namun di benak mereka sudah memiliki preferensi dengan brand lain. Pada saat mereka melihat launching brand tersebut di suatu mall, dia langsung melihat produknya, mobil tersebut, dia langsung test drive, dan ternyata pada saat bertanya kepada salesnya, dia sedang berkesempatan untuk mendapatkan promo, DP, ataupun pembayaran yang lebih ringan, sehingga membuat dia pada saat itu langsung suka dengan produk ini, bahkan cenderung untuk dapat memilih produk ini dibandingkan produk yang sudah dia pertimbangkan untuk beli sebelumnya. Nah, dari konsep-konsep tersebut, below the line itu ada 4 aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih salah satu dari penerapan below the line ini. Yang pertama yang saya namakan reach ataupun jangkauan. Seberapa luas sih kita ingin menjangkau orang untuk datang ke event kita, terlibat dengan event kita, melihat produk kita, ataupun berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan kita. Reach ini mempunyai ukuran ataupun peranan yang penting dalam keberhasilan event Anda. Mungkin dalam pelaporannya dalam event Anda, berapa orang yang hadir dalam seminar Anda misalkan, berapa orang yang melakukan closing pada saat pameran buku, pameran fashion, dan sebagainya. Kedua yang saya namakan adalah location. Locationnya ini mau di mana? Lokasi itu penting pada saat kita melakukan aktivasi below the line. Kalau kita punya target reach yang cukup besar, artinya kita harus memilih lokasi yang memang mempunyai crowd cukup besar untuk dapat mengelola jumlah orang yang datang itu, ataupun memang dia mempunyai tingkat okupansi yang cukup tinggi. Artinya antara reach dengan location itu merupakan satu kesatuan pada satu program Anda. Berikutnya yang nomor 3 saya namakan adalah timing. Jadi Anda sudah punya target reach mau berapa orang, misalkan target Anda 15.000 orang dapat melihat launching brand Anda memilih satu mall di salah satu titik di pusat kota Jakarta misalkan. Setelah itu tentunya Anda harus melihat timingnya. Timing mana yang paling tepat? Kapan orang paling banyak datang ke mall tersebut? Kapan orang istirahat makan siang misalkan? Atau kapan kebanyakan keluarga datang ke acara tersebut sehingga Anda bisa menyasar segmen tersebut. Kalau Anda melakukan brand launching pada saat hari Senin ataupun hari Selasa, mungkin nggak akan terlalu efektif dibandingkan kalau misalkan Anda melakukan brand aktivasi launching pada saat hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi timing itu juga penting. Kapan Anda buat acara intinya? Apakah jam 6 sampai jam 8 malam? Jangan sampai nanti Anda buat acara intinya pada saat orang sedang kosong, jam 3 sampai jam 4 sore gitu misalkan. Jadi timing itu penting. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah timing untuk titik-titik tertentu, lokasi tertentu dapat berbeda peaknya ataupun yang crowdnya paling banyak. Jadi Anda harus mengenal karakteristik dari lokasi tersebut. Nah, keempat yang penting juga yang perlu diperhatikan adalah budgeting. Seberapa besar budget yang diperlukan untuk dapat menyewa lokasi tersebut, dan durasinya berapa lama sehingga target Anda tercapai.
Tentunya dalam pemasaran, komunikasi pemasaran, budgeting menjadi tolak ukur yang penting sebagai dasar bagi Anda untuk melihat apakah brand launching Anda ini efektif atau efisienkah. Jadi begitu teman-teman, akan kita pelajari berikutnya 4 faktor tersebut terhadap pemilihan preferensi media below the line. Terima kasih.